Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan satu lagi, selalu patuhi protokol pemerintah pada saat pandemi seperti sekarang ini. Apa saja? Ya, 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, selalu jaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker apabila kita akan keluar rumah. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, dan Allah melindungi kita semua. Allahumma amin. Coba lihat, apa yang sedang ibu bawa? Ya, benar sekali, tempe. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya tempe. Dari sini, ibu akan menanyakan 3 hal. Yang pertama, apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada pabrik tempe? Yang kedua, apakah kalian pernah membeli tempe? Dan yang ketiga, apakah kalian pernah memakan tempe? Ya, pasti jawabannya semuanya pernah memakan tempe. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang kegiatan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Di awal tadi, ibu membawa sebuah tempe. Yang pertama, ketika kalian mengetahui pabrik pembuatan tempe di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, nah itulah yang dinamakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Yang kedua, ketika kalian melihat seseorang menjual tempe, baik dari pabriknya maupun dijual di warung-warung, itulah yang dinamakan dengan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, yang ketiga, ketika kalian makan tempe, itu merupakan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai kegunaan barang atau jasa. Bukan hanya itu saja, ketika kalian memakai pakaian, memakai jam tangan, memakai sepatu, itu pun merupakan kegiatan konsumsi. Bahkan ketika kalian berobat ke dokter, itu merupakan kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan jasa dokter. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Kembali lagi ke tempe. Bahan baku pembuatan tempe adalah kedelai. Kedelai merupakan faktor produksi alam. Jadi, faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Untuk menghasilkan suatu barang, sudah barang tentu akan membutuhkan tenaga kerja, baik sedikit maupun banyak. Selanjutnya, yang ketiga, faktor produksi modal. Untuk memulai usaha, sudah barang tentu kita akan membutuhkan modal.
Modal itu bisa berupa uang, bisa berupa gedung atau tempat untuk melakukan produksi, bisa juga berupa peralatan atau mesin-mesin untuk melakukan proses produksi suatu barang. Kemudian yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Dan ini faktor produksi yang tidak kalah penting dari faktor-faktor produksi yang sebelumnya. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan faktor-faktor produksi yang sudah ada untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya, kita akan bahas mengenai kegiatan distribusi. Masih ingat apa itu kegiatan distribusi? Ya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Yang kedua, proses distribusi semi langsung. Proses distribusi semi langsung merupakan proses distribusi atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Contohnya ada di samping ini. Kemudian yang ketiga adalah proses distribusi tidak langsung. Proses distribusi tidak langsung merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, maupun pedagang-pedagang kecil sebagai perantara dari produsen ke konsumen. Ini adalah contohnya. Yang terakhir yang akan kita bahas merupakan kegiatan konsumsi. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Kegiatan konsumsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Yang kedua, kegiatan konsumsi perusahaan. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi pemerintah. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan konsumsi rumah tangga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kegiatan konsumsi perusahaan merupakan kegiatan konsumsi untuk membeli barang-barang mentah, penyediaan peralatan, gedung, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi pemerintah. Kegiatan konsumsi pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemeliharaan mobil-mobil dinas dan pengadaan subsidi perumahan bagi pegawai negeri sipil. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, boleh kalian tanyakan melalui WA Group ya anak-anak. Dan silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu persiapkan lewat lembar kerja, nanti akan Ibu sampaikan lewat WA Group. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan terus semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.